Perkenalkan, nama saya Ramansyah Rakil Wicaksono. Di sini saya akan memberikan informasi dengan topik etika dan nilai kritis dalam pembelajaran IPS di era disrupsi informasi. Bagaimana pendidikan IPS dapat menanamkan nilai-nilai etis dan kesadaran kritis tanpa terjebak dalam indoktrinasi? Dan apa tanggung jawab moralnya di era disrupsi informasi ini? Ayo kita selami. Pendidikan IPS bukan sekedar hafalan tanggal dan peristiwa. Ia adalah benteng terdepan untuk membentuk warga negara yang cerdas, beretika, dan kritis. Namun, ada garis tipis antara pendidikan dan indoktrinasi. Indoktrinasi adalah pemaksaan satu pandangan tanpa ruang untuk pertanyaan. Sementara, pendidikan yang membebaskan justru mempersenjatai peserta didik dengan alat berpikir, bukan sekedar apa yang harus difikirkan. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, HAM, dan kelestarian lingkungan diajukan bukan sebagai dogma, tetapi sebagai prinsip yang perlu dikaji, dipahami alasannya, dan dihubungkan dengan realitas sehari-hari. Lalu, bagaimana aplikasinya? Pertama, melalui pendekatan inquiry dan dialog, guru tidak menjadi satu-satunya sumber kebenaran, tetapi menjadi fasilitator yang mendorong siswa untuk mencari bukti, menganalisis dari berbagai perspektif, dan membangun argumen mereka sendiri. Kedua, dengan mengkaji isu yang kontroversial. Alih-alih menghindar, pendidikan IPS justru harus membawa isu-isu seperti ketimpangan atau pelanggaran HAM ke dalam kelas sebagai studi kasus. Di sini, siswa belajar untuk berempati, berdebat secara santun, dan memahami kompleksitas sebuah masalah. Ketiga, melek media dan informasi. Inilah tanggung jawab moral IPS di era disrupsi. Dalam banjir informasi dan hoaks, pendidikan IPS harus mengajarkan siswa untuk memverifikasi sumber, mengenali bias, dan membedakan antara opini dan fakta. Ini adalah tindakan etis pertama sebelum membentuk pendapat. Pada kesimpulannya, menanamkan nilai tanpa indoktrinasi adalah dengan mempercayai kapasitas nalar dan hati nurani siswa. Tujuannya bukan menciptakan siswa yang sepemikiran dengan gurunya, melainkan melahirkan warga negara yang mandiri secara moral, yang mampu mengambil keputusan etis berdasarkan bukti dan refleksi kritis. Bahkan ketika tidak ada yang menyuruhnya, tetaplah kritis dan tetap beretika. Terima kasih.